Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat menjalani puasanya. Sebelum mulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita belajar di tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, di sini ada gambar bermain di kebun sekolah ya. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya itu bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Nah, di kebun nampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Nah, sekarang kalian amati lagi gambar berikut ini. Coba kalian mencari tahu tentang binatang yang ada di gambar ini. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan. Lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Nah, karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu terjatuh, semut itu berteriak minta tolong. Tolong bantu aku mau tenggelam, tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu, nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Nah, semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Ayo berlatih. Nah, nomor 1, mengapa semut mengejek kepompong? Karena bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. 2, bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Dia hanya terdiam saja anak-anak. 3, mengapa semut meminta tolong? Karena tergelincir dan jatuh ke sumur. 4, bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Baik, tidak berdendam. 5, bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. 6, setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Berterima kasih ya, karena sudah menolong nyawanya. Yang 7, tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Ia berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Nah, ayo berlatih. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut ini anak-anak. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan 1 ya, jumlah seluruh bukunya ini ada 2, berarti 1/2. Lalu buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1. Nah, jumlah seluruh bukunya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan ada 1 ya yang memiliki pita. Nah, jumlah seluruh bukunya ada 2. Dinyatakan dengan pecahan 1/2. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan ya yang mempunyai pita ada 1 buku. Nah, jumlah seluruh buku ada 3. Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping.
Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1 yang diambil buku oleh Siti, lalu jumlah seluruh buku ada 3. Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X. Nah, pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut ini. Yang pertama, yang ditandain X ini gambar berwarna merah, ada 1. Nah, jumlah seluruhnya ada 3. Berarti bilangan pecahannya dinyatakan 1/3. Ya. Kedua, ini tumpukan bukunya. Gambar yang di bawahnya yang ditandain X ada 1 ya. Kita hitung jumlah seluruh bukunya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Berarti pecahannya dinyatakan 1/5. Tidak ada ya di sini. Berikutnya buku yang ditandain X ini berwarna ungu ada 1 ya. Jumlah seluruh bukunya kita hitung ada 1, 2. Maka dapat dinyatakan bilangan pecahannya 1/2. Terakhir, gambar yang ditandain X ada 1 buku ya. Kita hitung jumlahnya seluruh buku 1, 2, 3, 4. Jadi dapat dinyatakan bilangan pecahannya 1/4. Ayo mengamati. Nah, anak-anak lihat gambar berikut ini ya. Di sini ada bermain di halaman sekolah. Di dalam SD Nusantara 1 terdapat halaman. Banyak siswa bermain di halaman ketika jam istirahat. Nah, berbagai permainan dilakukan siswa. Siti dan teman-temannya bermain ular naga. Nah, sekarang bacalah dongeng semut dan belalang berikut ini. Semut dan belalang. Kamu mau kemana, Mumut? Tanya Lala. Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala. Hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya, kata Lala. Iya, Lala. Kamu juga hati-hati di jalan, pesan Mumut. Mumut bertemu dengan Keribo. Ada yang bisa saya bantu, teman? Tanya Mumut kepada Keribo. Emang kami teman kamu? Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu, perintah Keribo. Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencari dengan susah payah, jawab Mumut. Hei, kamu mau kemana, semut kurus? Tanya si Keribo. Mumut tak memperdulikannya. Ia terus berjalan cepat menghindari Keribo dan teman-temannya. Sekarang ayo tentukan kata sapaan yang terdapat di dongeng semut dan belalang. Contohnya kalimatnya pertama, kamu mau kemana, Mumut? Tanya Lala. Nah, kata sapaannya di sini adalah Mumut. Kalian bisa tulis di buku kalian masing-masing ya, anak-anak. Ayo berlatih. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku menghormati teman. Nah, berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku tidak menghormati teman. Gambar yang berjabat tangan itu termasuk menghormati teman ya, perilaku menghormati teman, berarti dicentang. Gambar yang kedua itu menjatuhkan mobil mainan temannya, berarti tidak termasuk perilaku menghormati teman, disilang ya anak-anak. Selanjutnya gambar ini adalah berebut buku ya, jadi tidak merupakan perilaku menghormati teman, berarti disilang. Yang terakhir ini dia saling menghargai ya, membaca buku ya, untuk membaca bersama-sama, jadi termasuk perilaku menghormati dan menghargai teman. Jadi kita centang. Sekarang ayo berlatih. Perhatikan kumpulan semut berikut ini. Nomor 1, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, seekor semut ini ada 1 ya anak-anak. Nah, kumpulan semut di sini kita hitung ada 1, 2, 3. Jadi jika dinyatakan dalam bentuk pecahan itu ada 1/3. Nomor 2, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1 dan jumlah seekor semut ada 2, jadi 1/2. Ketiga, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan sama seperti nomor 2, 1/2. Yang keempat, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1 dan seluruh seekor semut ada 4 jumlahnya, jadi dinyatakan dengan pecahan 1/4.
Nomor 5, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1. Nah, kita hitung jumlah seluruh seekor semut 1, 2, 3, 4. Jadi dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nomor 6, seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1. Kita hitung jumlah seluruh seekor belalang ada 1, 2. Jadi dinyatakan dengan pecahan 1/2. Yang terakhir nomor 7, seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan seekor belalang itu 1 dan jumlah seluruh seekor belalang kita hitung 1, 2, 3. Ada 3, jadi dinyatakan dengan pecahan 1/3. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.